Halo, video ini bahas MacBook lagi, yang udah kayak time capsule ya. Yang terakhir gue bahas MacBook itu kan 9 bulan lalu ya. Dan yang video pertamanya 2 tahun lalu. Yang dimana ya akhirnya ini gue udah genap ya 2 tahun menggunakan MacBook ini. Dan sekarang tuh gue lagi di kondisi krusial, serius. Gue 50-50 considering lagi gitu, apakah gue pengen pindah ke Windows lagi karena beberapa pertimbangan. Dan disclaimer lagi juga, ini semuanya use case gue. Kalau misalkan ada yang gak cocok sama kalian ya nggak usah dicocok-cocokin. Langsung aja, kita mulai. Sebagai overview buat kalian yang nggak tahu juga, ini tuh MacBook gue belikan 2 tahun lalu dengan model MacBook Pro 2022 M2. Bukan M2 Pro ya, yang M2 aja dengan RAM cuma 8GB dan juga storage 512GB. Makanya kalian bisa ngelihat ini masih ada model sidebar-nya kayak gini ya, karena yang di baru udah nggak ada gitu, dan ya adanya si keyboard F. Oke, jadi sebenarnya tuh kenapa gue pengen pindah ke Windows lagi ya, karena gue tuh PC di situ masih pakai Windows dan gue masih sangat-sangat nyaman menggunakan Windows untuk kerjaan utama gue, yaitu ngedit video dan juga animasi. Karena ada beberapa nanti yang gue bakal kasih tahu juga nggak enak gitu di MacBook, nggak tahu kenapa di Windows tuh gue jauh-jauh lebih nyaman aja. Dan lagi kelebihan MacBook itu kan sebenarnya cuma satu, yaitu baterai ya, sama dia juga ringan ya, dan itu yang nggak bisa dikalahin. Nah terakhir kan gue nge-review di video harusnya sebelum ini sih, atau mungkin 2 sebelum ini, yang dimana gue nge-review si Asus TUF ini, si barangnya di sini gitu ya, dan ini berarti cuma lebih berat 50 gram aja, yang akhirnya tuh itu bikin gue makin goyang lagi apakah gue pengen pindah ke Windows gitu. Karena ya dulu gue beli MacBook ya tadi cuma karena beban dan juga karena baterai. Gue nggak pengen lebih berat lah daripada ini. Makanya teman-teman gue juga beberapa nyaranin, udah aja lo ambil yang MacBook Pro, misalkan M4 Pro, M2 Pro, M3 Pro gitu ya. Nah gue nggak pengen, karena itu lebih berat daripada ini. Yang dimana ya gue emang sering keluar, dan ini aja udah pas lah gitu buat gue. Tapi ya udah, ini gue bakal bagi ke Pro-nya dulu, yang kenapa gue tetap bisa senang sama ini MacBook. Baru terakhir ntar ada cons-nya lah, yang disadvantage buat gue. Yang pertama battery health ini. Yang 9 bulan lalu kalian ngelihat battery health-nya itu kan ada di 89% ya. Dan gilanya ini per video ini gue screenshot, cuma berkurang 1%. Agak aneh sih sebenarnya sih. Gue nggak tahu kenapa, ini agak anomali. Jadi cuma berkurang 1% battery health selama 9 bulan dengan kondisi pemakaian gue yang cukup barbar. Terlebih ini kan berarti kan udah sempat gue bawa ke Jepang lagi ya untuk yang kedua kalinya untuk MacBook ini. Dan ya semuanya video sponsor kemarin SanDisk itu ya gue diedit semua pakai MacBook ini di Jepang. Gila sih. Makanya gue bisa bilang akhirnya gue nggak merasa ada penurunan performance dari baterai ketika gue menggunakan MacBook ini. Paling kemarin gue tuh ngerender video dengan resolusi 2K, videonya 30 menit lebih, dan itu video agak lumayan heavy lah secara editing. Karena ada banyak animasi di situ, yang dimana ya PC gue juga lumayan lama ya render itu. Dan kepaksa gue waktu itu ngerender karena gue lagi di Bali, panas tuh si MacBook ini. Dan itu baru pertama kali akhirnya gue mendengarkan lagi suara kipasnya setelah sekian lama gue nggak ngedengerin. Kayaknya yang gue inget-inget tuh, gue baru 2-3 kali doang ngedenger suara kipas dari 9 bulan lalu yang terakhir gue review itu. Dan baterai health-nya berkurang 20% untuk ngerender video 30 menit itu, which is cukup boros ya. Tapi ya case cuma render final kayak gitu, sisanya ya masih awet seharian gitu untuk gue pakai. Jadi intinya sampai detik ini untuk baterai gue masih sama sekali tidak menemukan kondisi wah gue akhirnya kehabisan baterai dan gue nggak bawa charger. Nggak sama sekali kayak gitu, masih sangat-sangat aman. Jadi ya tadi Pro-nya ini baterai masih jadi yang terbaik. Terus yang kedua, stable OS. Jadi OS-nya sangat-sangat stabil. Ya ini guys ya, yang akhirnya gue bikin masih 50-50 tadi, apakah gue pengen pindah lagi ke Windows atau enggak. Ini gue jadi kesian sih sama laptop Windows yang pernah gue review gitu, kayak ya Asus, Lenovo, semuanya ya, Axio, itu tuh berasa jadi kambing hitam untuk si laptopnya. Karena ya yang masalah tuh di Windows-nya. Ya gue setuju sih kata Mamang Kutang ya, apa-apa inul, karena Windows makin berat, dan gue sangat-sangat merasakan gitu. Kemarin tuh kan gue nge-review si Asus TUF ini kan, di video lengkapnya tuh kalian bisa lihat di sini kalau pengen ngeliat reviewnya. Itu sangat-sangat bagus, performance-nya jauh banget di atas MacBook gue ini. Ya which is ini lah laptop gaming. Tapi ada aja guys masalah Windows. Sesimpel kayak gini, tutup. Ya kan, tiba-tiba ada deadline, atau misalkan lu harus meeting, harus nunjukin sesuatu ke klien, buka dong. Ini MacBook langsung nyala gitu kan. Windows kadang random, kita tuh nggak bisa memprediksi. Kadang kok dia muter gitu, jadi loading ya maksudnya ya. Oh taunya Windows update. Terus kalau nggak tahu, nggak ada update, nggak ada apa, tapi muter gitu. Dan mungkin nungguin semenit, ya semenit bukan waktu yang lama, tapi ketika lu harus satset kayak gitu, kan nggak lucu ya. Lu lagi sama partner, buka, bentar, nungguin lama. Udah tuh, nggak profesional aja. Dan itu yang akhirnya bikin gue, apakah gue harus tetap stick sama si macOS ini gitu. Terus yang berikutnya, itu juga baru gue temuin. Jadi kan yang di video sebelumnya kan gue nunjukin kalau kita tuh bisa nge-screen mirroring HP ini ke sini. Jadi HP-nya tuh mati, tapi dikontrol lewat MacBook. Tapi yang serunya itu, ketika gue coba buka CapCut kayak gini ya, dan ini tuh videonya adanya di MacBook gue, bukan ada di HP. Nah, ketika gue ngedit CapCut itu di HP ya, tapi gue screen mirroring di sini. Terus gue drag
file video nih yang ratusan mega dari MacBook ke si HP-nya. Langsung ke transfer. Itu gila banget. Gue cukup kaget dan setidaknya gue belum menemukan di timeline gue pribadi ya, ada orang yang ngebahas ini. Dan itu, wah, gigi banget sih. Karena gue sering banget satset guys, buat ngedit video harus di luar. Kemarin gue lagi di Bali, terus gue pengen langsung masukin ke MacBook atau sebaliknya. Itu jadi cepet banget. Itu gila sih. AirDrop-nya tuh cukup mind-blowing lah buat gue. At least buat video 100 mega aja, lu cuma kayak perlu beberapa detik doang. Buat akhirnya si video itu ke transfer ke HP sini gitu, dari si MacBook. Itu nice banget. Sama ini nyambung ya, soal scan. Mungkin buat sebagian orang nggak kepake, buat gue sangat kepake karena gue sering banget nge-scan invoice. Jadi ketika gue buka pages di MacBook kayak gini, terus gue klik kanan, nah di sini kan ada scan dokumen gitu ya. Ketika gue pencet, HP gue kameranya langsung aktif dan dia langsung nge-scan dokumen kayak gini. Dan emang rasionya tuh akan langsung disesuaikan. Layaknya nge-scan. Jadi kalau misalnya kita agak miring-miring dikit, dia akan nyesuaiin dan akan otomatis nge-crop. Dan langsung muncul di MacBook. Gila, itu sering banget guys gue pakai. Karena gue sering banget reimburse invoice, misalkan gue ada perjalanan kemana, atau gue makan ayam goreng, gue foto bonnya untuk gue reimburse ke perusahaan ataupun ke sponsor gitu. Dan itu, wah, gue baru tahu guys. Yang kayak gini, itu nice banget. Dan ada fitur lain juga kayak foto kayak gini. Misalkan gue foto kayak gini, terus ya udah dia akan ke paste ke pagesnya. Ini enak banget, serius. Untuk profesional, gue yakin akan sangat kepake dan ya inilah yang rasanya bikin gue nggak bisa lepas. Emang ini berhubungan sama ekosistem ya, berhubungan sama device lain. Tapi ya ini kan use case gue ya, dan itulah setidaknya hal yang bikin gue tetap, wah, ketarik nih gue ke MacBook lagi gitu. Yang berikutnya professional look. Ini juga again use case gue pribadi, tapi gue rasa mungkin beberapa dari kalian juga ada yang mengalami. Karena kita nggak bisa pungkirin lah guys, MacBook, Apple, iPhone gitu tuh berasa profesional emang. Dan gue sering banget ketemu orang-orang yang ya bisa dibilang penting lah, dan itu juga ngomongin project yang penting. Ketika kita bawa laptop MacBook gitu ya, itu tuh berasa kayak, wah, ini orang profesional gitu loh. Walaupun sebagian orang mungkin agak nggak setuju ketika ngejudge orang by cover gitu, tapi itu penting banget guys di industri profesional setidaknya, at least yang gue rasakan. Tapi yang gue paham juga sekarang udah banyak laptop kayak kemarin gue nge-review Asus ZenBook juga, itu bagus juga sebenarnya untuk profesional gitu. Tapi ini tuh kayak minimal standar aman lu gitu untuk lu dibawa ke profesional tadi. Sampai terakhir soal pro-nya, soal speaker. Ini mungkin speaker ya bisa diperdebatkan lah. Tapi selang 9 bulan terakhir ini kan gue nge-review banyak laptop gitu ya. Harus laptop di atas 30-40 juta yang akhirnya menyaingi speaker ini MacBook. Yang dimana MacBook gue ini harganya 25 juta ya. No debat guys. Suaranya lebih kenceng kadang MacBook. Kualitasnya apalagi, MacBook selalu juara gitu. Dan ini sesuatu yang nggak bisa gua hilangkan gitu. Nah, speaker terus nyambung ke layar. Ya, udah jelas lah ini retina display-nya nggak bisa dikalahin juga. At least buat harga 25 juta. Dan dibandingkan dengan laptop gaming lainnya ataupun laptop profesional lainnya dengan harga yang sama gitu. Ini gua masih merasa city layar yang sangat-sangat nyaman untuk gua berkarya di industri visual. Warnanya enak banget gitu. Dan gua tuh kayak berasa mendapat final look-nya gitu loh. Saat gua editing dan juga saat gue rendering. Dan yang terakhir soal performance, ini pun nanti akan ada kontranya ya, tapi ini gue pro-nya dulu. Pro-nya adalah, ya performance itu kan stabil ya, karena OS-nya tadi. Dan gue merasa di beberapa case yang gue ngeliat, ini kayaknya laptop nggak sanggup deh untuk misalkan ngedit video 4K ditambah dengan animasi. Tapi kok dia jalan gitu, dia lancar si timeline-nya tuh ngerender gitu. Sedangkan di Windows, kadang ada momen nungguin gitu. Jadi kayak gue pencet space untuk review, baru akhirnya jalan gitu. Dan itu tuh kayak anomali yang mungkin terjadi karena encodingnya mungkin beda gitu ya. Ya gue merasakan ada advantage lah dibanding di sisi sananya. Oke, sekarang buat kontranya. Ini akan masuk ke UX. Jadi UX tuh gue, dan UI juga ya, gue lebih suka tuh si Windows. Karena ini gue tahu ini sangat-sangat minor, tapi di gue sangat mempengaruhi. Jadi ketika gue dual screen, karena ketika gue lagi productivity berat, ya gue sukanya itu dual screen ya. Nah, misalkan gue buka dua web kayak gini. Jadi ketika gue harus ngeklik isi dari web yang tidak aktif, karena kan misalkan gue lagi aktif di layar satu ini ya. Terus gue geser ke layar satu lagi, gue pengen ngeklik si gambar ini gitu. Gue harus ngeklik 2 kali. Jadi ada extra step 1 kali klik. Atau sesimpel gue pengen ngedit teks di screen yang berikutnya, gue harus klik-klik, terus gue baru ngedit. Mungkin buat kalian, bang, lu manja banget ya cuma karena double klik. Guys, ini kan use case gue. Terus ini tuh soal UX, guys. Ketika kalian nambah 1 klik aja, itu tuh bikin gak nyaman. Karena kalau di Windows ya, ketika gue klik kayak gini, dia langsung gitu. Jadi misalkan gue nggak harus mengaktifkan Windowsnya dengan ngeklik, tapi cukup dengan gue geser kursor kayak gini, ya Windowsnya udah aktif. Jadi ketika gue 1 kali klik, gue udah bisa langsung melakukan aksi di page itu gitu. Dan untuk use case gue tuh gue sangat sering menggunakan yang kayak gini. Karena contohnya gue sering ngeliat referensi, terus gue ngedit script, gue ngedit
ngedit apa dokumen gitu, dan itu gue ngedit itu berkali-kali bolak-balik, dan ketika bolak-balik itu katakanlah gue dalam sehari bolak-balik 1000 kali. Iya, yang tadinya gue harus 1000 klik ini jadi 2000 klik di MacBook ini gitu. Dan serius itu bikin workflow gue jadi nggak nyaman aja. Dan karena hal sekecil itu gue pengen pindah ke Windows. Aneh ya, tapi itu yang gue rasain. Mungkin kalian coba relevansikan aja dengan use case kalian. Bayangin ada UX yang berubah dari keseharian kalian, itu pasti nggak nyaman banget. Yang berikutnya yang selalu gue bahas, tapi gue selalu merasakan itu jadi kekurangan, yaitu mouse. Ya kalau misalkan cuma sekedar dokumen atau ngedit desain ya itu masih oke. Tapi kalau udah ngedit animasi, ya enak tuh tetap pakai mouse. Terutama itu tuh di bagian scroll mouse. Gue tuh sering banget kan scroll buat si timeline ya, buat digede kecilin timeline kayak gini. Itu tuh kalau pakai si trackpad kurang nyaman, karena kadang kelebihan, kadang kekurangan gitu. Itu nggak enak banget. Dan kayak gue selalu bilang di video-video sebelumnya, menggunakan mouse di MacBook itu tidak nyaman karena feelingnya beda sama si Windows. Ya sebagai gambaran kayak gini, ketika kita pakai trackpad, ada yang namanya akselerasi sama deakselerasi. Itu pun sebenarnya ada di mouse Windows. Tapi kalau di MacBook tuh cukup ekstrim. Dan itu nyaman ketika di trackpad. Jadi ketika kita geser pelan kayak gini, DPI-nya tuh akan jadi pelan juga. Itu akan bagus untuk presisi. Tapi ketika kita geser cepet, si DPI itu langsung tinggi. Dan kita tuh langsung bisa nge-reach poin yang jauh gitu. Tapi itu tuh harusnya tidak ada di mouse. Karena ketika itu ada di mouse, itu nggak nyaman banget. Karena di mouse itu tuh beda lah behaviornya gitu. Dan kita punya ruang lebih ya ketimbang si trackpad ketika kita menggunakan mouse. Dan itu nggak nyaman banget, dan udah banyak juga orang review. Kalau orang tuh bilang tuh berasa kayak moody gitu, kayak berlumpur ketika lu pakai mouse di MacBook. Beda lah licin-licinnya gitu, dan bikin jadi misklik. Apalagi ketika gue ngedit video yang ada banyak keyframe kecil-kecilnya dan butuh akurasi yang tinggi gitu. Terus yang berikutnya aksesoris mahal. Sekarang kan gue udah 2 tahun ya kan menggunakan MacBook. Kalau misalkan yang kalian lihat ini kabel chargernya jadi kuning kayak gini, mungkin karena sering ketekuk-tekuk dan ini belum braided. Aduh mahal guys. Kalau misalkan beli yang original dengan build quality yang sama yang belum braided sekitar 200-300 ribu. Kalau yang braided bisa 2 kalinya harganya. Buat gue sih nggak make sense ya. Makanya sekarang gue pakai kabel lain sih sebenarnya. Yang gue nggak tahu efeknya akan seperti apa, karena gue pakai kabel lain tuh baru sebulanan terakhir. Gue berharapnya sih pengen pakai kabel originalnya, tapi ya kayak gitu mahal banget. Dan syukur gitu ya, nggak ada hal lain yang terjadi di MacBook gue yang mengharuskan gue mengganti. Kalau baterai sih gue cari di website sejuta 2 juta lah kalau misalkan service baterai, dan gue pikir itu masih worth it karena at least dalam 2 tahun ini pun gue masih belum perlu ganti baterai, mungkin di tahun ketiga. Dan ya 3 tahun sekali bayar sejuta 2 juta, gue rasa itu worth it lah untuk kondisi baterai yang sangat krusial di kasus MacBook ini. Tapi ya satu lagi, ini sebenarnya nyambung ke yang berikutnya, yaitu soal layar. Yang sebelumnya gue bilang kan ada scratch ya gara-gara keyboard, dan sekarang scratchnya makin tinggi guys, karena gue tuh sebenarnya udah pakai microfiber buat tutup, tapi kadang gue suka lupa gitu bawa si microfiber itu, ya akhirnya gue bawa, dan kadang kan di tas tuh agak gencet-gencet dikit, dan itu bikin layarnya scratch. Gue sebel banget sih sama layar glossy-nya si MacBook ini. Ya karena dia kayak gue tuh merasa ya si MacBook tuh seakan tuh bikin dia gampang rusak biar orang ganti. Ya ini suzonnya gue ya, sorry banget gitu. Tapi ya itu yang at least yang gue rasakan. Plus lagi ya sangat-sangat fingerprint magnet. Makanya di MacBook yang baru ini yang di M4, gue lihat tuh dia udah ada layar yang matte. Walaupun beberapa orang mengkontrakan itu karena bilang, wah nanti kualitas gambarnya nggak terlalu bagus, nggak terlalu apa. Cuman gue rasa itu penurunan yang nggak terlalu signifikan, dan gue sangat membutuhkan itu. Mungkin kalau saatnya nanti gue akan upgrade. Terus masih nyambung ke layar 60 Hz, sebel banget ya. Sama kayak iPhone gue kan, iPhone 15 biasa. 60 Hz tuh sangat jelek. Walaupun ya kadang orang bilang, bang lu ngapain pakai 140 Hz kan lu nggak main game. Yang nggak bisa gitu, karena 120-140 Hz itu tuh kalaupun lu nggak main game, itu akan bikin experience keseharian lu tuh lebih nyaman. Ya gue di Windows biasa pakai 144 gitu, ketika pindah ke sini 60 Hz nggak enak gitu. Dan ketika lu pengen 120 Hz ke atas gitu, ya lu harus pay more buat ini, dan nggak worth it gue bilang. Terus shortcut, gue lupa di video sebelumnya gue pernah bilang atau enggak. Intinya kan kalau di MacBook itu tuh nggak bisa nge-cut. Kalau di Windows tuh Ctrl X, terus kita Ctrl V, ya filenya tuh jadi pindah dari satu folder ke folder lain. Kalau ini kan nggak bisa ya, kita harus drag and drop kayak gini. Tapi ternyata gue menemukan bisa, yaitu dengan Command C itu ya, yang dimana ini aja sebenarnya udah jadi kontra buat gue, karena tangan gue tuh jadi kayak gini. Gak enak banget kan kalau Windows tuh gini ya, kelingking sama telunjuk. Kalau ini jempol sama telunjuk, itu nggak enak banget. Buat nge-paste-nya, biar si filenya pindah, harus tambahin option, jadi option Command V. Aduh, gue tuh sering banget guys menggunakan cut kayak gini. Karena kalian bisa lihat di timeline ini, kalau gue ngedit video shorts aja, musik dan sound effect gue tuh banyak banget. Dan itu ya, gue import gitu ya dari hard disk ataupun dari bank aset gue, ya gue pindahin gitu satu-satu. Dan gue tuh sering banget menggunakan ini ketika gue lagi editing. Dan ketika gue harus again
extra step kayak tadi itu jadi kontra buat gue. Yang berasa tangan tuh jadi kayak pegel lah. Dan ya kenapa sih harus dibeda-bedain gitu shortcut? So asik gitu. Selanjutnya, ini nyambung kayak yang atas tadi. Tadi kan gue di atas sebut soal performance-nya ya, yang dimana dia stabil dan juga bagus lah. Tapi karena stabilnya itu ya udah dia di situ doang. Dan ini kadang jadi kontra. Apalagi untuk case gue makin merasa nyesel gitu ya beli yang 8 GB. Tapi yang sekarang sih base modelnya itu dengan harga yang sama ya, untuk M4 enaknya udah 16 GB. Itu udah nice lah. Karena 8 GB, akhirnya ini MacBook tuh kalau udah ketemu limitnya, lu tuh udah nggak boleh nih lebih dari sini. Ketika lu lebih, dia tuh kayak bengong. Seakan ya, kalau manusia tuh kayak bengong, kayak tunggu dulu nih, gue udah panas nih, gue udah nggak kuat nih, mau mati nih gue nih gitu. Jadi kayak, wah, gue berasa buka Chrome aja lag banget. Karena gue kadang buka Chrome itu sampai belasan puluhan tab. Dan kalau misalkan kalian yang protes, bang, kenapa lu masih pakai Chrome? Itu sebenarnya ada di video sebelumnya. Karena susah lah gue lepas dari Chrome juga nyambung ke Windows ya. Dan apalagi sambil gue ngedit video dengan buka lebih dari satu software gitu. Itu berasa ini MacBook tuh udah nggak bisa lagi di overclock. Sedangkan kemarin gue cobain pakai yang si Asus TUF ini, si Windows itu kan bisa nge-boost ya. Jadi seakan kalau misalkan si Windows ini, dia udah penuh nih. Tapi loadnya emang lagi tinggi. Seakan sistem itu bilang, udah lu boost aja sebentar. Soalnya kita lagi perlu nih untuk teriak gitu si performance-nya. Nah, tapi kalau MacBook ini nggak bisa. Dia kayak udah bengong aja gitu. Tunggu ya, ini gue beresin satu-satu nih. Gue udah nggak kuat nih gitu. Apalagi kalau kondisinya udah panas si MacBook-nya. Udah, jangan diapa-apain. Diamin dulu aja. Dan kadang diamnya cukup lama ya untuk bikin dia menyelesaikan tasnya satu-satu. Yang akhirnya, gue bisa bilang kalau misalkan kalian beli harga segini, pakailah sesuai dengan kondisinya. Kalau pengen di-up lagi, dia udah nggak kuat gitu. Nah, terus tadi kan gue bahas baterai di awal ya. Ini mulai jadi kontra dikit-dikit. Karena ini kan gue nge-review si Asus TUF ini. Betul, baterai mah kalah jauh daripada MacBook. Tapi, si Asus TUF ini kan gue cobain video loop tuh dia berhasil 7 jam ya. Dan Glide Productivity dia bisa 2,5 sampai 3,5 jam. Itu buat gue sih cukup ya, serius. Karena ketika gue kerja di cafe, paling lama berapa sih? 3 jam lah. Dan itu gue bisa bawa si Asus TUF ini dengan kondisi yang cuma lebih berat 50 gram aja. Dan bayangkan, siapa tahu ya, dan gue sangat-sangat berharap sih, Windows makin stabil, laptop gaming makin tipis. Nah loh, dan ini harganya sama ya, si laptop gaming Asus TUF ini kan di 20-an juta juga. Dan ini si Asus TUF ini RAM-nya 32 GB guys. Jadi seakan PR laptop gaming itu cuma tinggal di Windows-nya aja sebenarnya. Yang bikin gue akhirnya, kan 50-50 nih, wah gue kayaknya udah makin ketarik lagi ke Windows. Dan ya, kurang lebih itu, yang bisa disimpulkan, sebenarnya gue udah ngelirik MacBook yang M4. Ya, karena dia layarnya tuh ada yang udah matte, nggak glossy kayak gini, terus RAM udah 16 GB, dengan harga yang sama di 25-an juta juga. Dengan berat yang kurang lebih mirip juga gitu. Tapi ya mungkin gue baru ganti M4 kayaknya tahun depan. Karena ini at least gue masih bisa lah menggunakan si M2 ini. Nah tapi bayangkan tahun depan atau mungkin bahkan di akhir tahun udah makin berinovasi lagi tuh si Asus, Lenovo, Acer, bla bla bla, menciptakan laptop gaming yang makin compact, baterai makin awet, dan semoga Windows makin bagus. Wah nggak tahu ya. Let's see aja di tahun depan kayak gimana gitu. Dan ya udah, ini pengalaman gue pribadi. Silahkan share pengalaman kalian. Dan kalau kalian punya tips, bang, loh layar harusnya digini biar lebih awet atau apa, please kasih tahu gue. Karena ya at least ini kan dari driver laptop gue sekarang gitu ya. Kalau misalkan ada banyak hal yang bisa membantu gue, kenapa tidak gue serap gitu. Ya udah, itu aja dari gue, semua bermanfaat. Nuhun. Gila ya, tidak ada gitu produk yang sempurna. Kadang dengan duit aja nggak sempurna, tetap bingung.